dalam raya Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang takkan. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa di dalam persekutuan hari ini, Sabtu Sunyi di tahun 2021. Mari saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita, serta jiwa kita agar senantiasa terarah kepada Sang Juru Selamat kita. Kini kita akan masuk persekutuan Sabtu Sunyi ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, dalam keheningan dan keteduhan jiwa kita saat ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan kehidupan iman kita yang telah kita jalani di sepanjang hayat hingga saat ini. Kitab Ayub bab 14 ayat 1-6. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan kau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu padanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
Jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tata rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tata rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kitab Ayub 14 ayat 7 sampai dengan 14. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang,
ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi ia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikianlah juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa bandingmu, Yesus
saudara dikasih Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita, menyiapkan diri menerima pelayanan sabda Tuhan sebagai dasar kita menghayati Sabtu sunyi ini. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang telah menyatakan anugerah keselamatan di dalam pengorbanan Kristus Yesus yang mati tersalib, mengorbankan diri dan mencurahkan darah untuk menebus dan menguduskan hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Di hari-hari dan saat-saat yang penuh dengan keheningan ini Tuhan, kami membutuhkan panduan dan kekuatan dari Tuhan, agar harapan kami di dalam kesepian oleh karena ketidakberdayaan insani kami senantiasa dapat melihat, menemukan, dan berpegang di dalam pengharapan kami, dengan melihat Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kuatkanlah hidup kami dalam Kristus. Amin. Injil Matius bab 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara mengalami sebuah peristiwa yang begitu mengguncangkan hidup Bapak Ibu saudara, sehingga hidup ini tampak tanpa ada makna dan kita pun kehilangan akan tujuan hidup itu? Mungkin ada di antara kita yang belum lama ini mengalaminya pula, khususnya karena seperti halnya saat ini ada pandemi yang menimpa kita akhir-akhir waktu ini. Ada perasaan sedih Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada rasa khawatir, kecewa maupun frustasi. Kerap kali terasa begitu membingungkan pada saat ini, hingga tak sedikit dari antara kita yang kemudian justru melakukan hal-hal yang menghancurkan kehidupan sendiri ataupun kehidupan sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan seperti itu tidak kita sendirian. Orang-orang yang terdekat dengan Yesus pun seperti disaksikan di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, mereka mengalami perasaan yang demikian pula. Selama kurang lebih ada 3 tahun mereka hidup dengan penuh harap dan kagum pada sosok bersahaja dalam diri Yesus. Namun hanya dalam waktu kurang dari 24 jam harapan mereka lalu menjadi luluh lantak. Hati mereka hancur melihat sosok Yesus yang tak bernyawa di atas kayu salib. Orang-orang yang biasa berbondong-bondong mengikuti Yesus, tak satu pun atau satu persatu dari antara mereka kemudian meninggalkan Dia. Bahkan para muridnya pun menatap Yesus yang mati di kayu salib dari kejauhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal beberapa sosok ternyata yang terlihat di dalam kisah bersejarah pasca kematian Yesus itu di atas kayu salib, sebagaimana dinyatakan di dalam perikop firman yang kita terima. Yang pertama ada Yusuf. Saudara-saudara, tidak banyak yang kita ketahui tentang siapakah Yusuf, selain tertulis bahwa ia adalah orang Arimatea yang kaya, seperti dinyatakan di dalam Injil Matius 27 ayat 57 tadi. Atau kalau kita bisa mendapatkan dari Injil Lukas 23 ayat 23 sampai 50, Injil Lukas 23 ayat 50 sampai 51, serta Injil Yohanes 19 ayat 38. Di situ disebutkan bahwa ia adalah seorang anggota majelis besar
yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah. Dan ia pun telah menjadi murid Yesus secara diam-diam. Yusuf menemui Pilatus untuk meminta tubuh atau jenazah Yesus yang telah mati tersalib, agar dapat segera dimakamkan sebagaimana adat istiadat Yahudi sebelum dimulai hari Sabat. Dalam sikap yang kita lihat dalam perikop ini, ia memperlakukan jasad Yesus dengan perhatian khusus. Ia mengafani Yesus dengan kain lenan yang putih, bersih serta halus, dan di situ menjadi simbol akan kesucian moral dan ketidakberdosaan, khususnya yang ada di dalam Yesus itu. Setelah itu ia memakamkannya di sebuah kubur yang baru digali, dan setelah selesai maka pergilah Yusuf. Dengan sosok yang kedua, di sini kita melihat ada nama Maria Magdalena dan Maria dari ibu Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya kedua Maria itu, mereka tidak beranjak dari sisi Yesus sejak ia disalibkan. Jika Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, maka kedua Maria itu ternyata memilih untuk duduk di depan kubur Yesus. Dan tidak disebutkan mengapa memilih untuk tetap tinggal di depan kubur pada saat murid-murid yang lainnya sudah pergi, selain untuk meratapi kematian Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, yang menarik di sini adalah justru pada akhirnya kedua perempuan yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi yang pertama akan kebangkitan Yesus itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah sosok kelompok imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang tadi disebutkan. Uniknya, rupanya mereka sangat memperhatikan perkataan Yesus semasa ia hidup. Namun karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri demi membuktikan nubuatan akan kebangkitan Yesus itu, mereka pada akhirnya meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus disegel dan dijaga oleh pengawal-pengawal atau prajurit-prajurit. Itulah ketiga sosok yang secara jelas disebutkan di dalam perikop pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga sosok ini menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Yesus. Yusuf dari Arimatia menunjukkan cintanya kepada Yesus yang begitu besar dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Dan setelah selesai memakamkan, kemudian ia pun pergi. Adapun kedua Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratap. Sedangkan yang lainnya, para pemuka agama Yahudi, tentu saja di sini tidak menunjukkan sedikit pun cinta mereka, dan sebaliknya justru kekhawatiran. Ketidaksukaan mereka kepada Yesus terus berlanjut, bahkan sampai Yesus sudah dikuburkan pula. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada akhirnya
di hari ini kita bersama-sama memasuki peringatan Sabtu Sunyi. Sehari setelah Yesus mati tersalibkan di atas Bukit Golgota. Dan hari ini merupakan perayaan transisi akan kematian menuju kebangkitan Yesus Kristus sebagaimana dikatakan oleh Tuhan sendiri. Nah, kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dan karya keselamatan Allah, bukan titik selesai dari apa yang Allah kerjakan. Akan tetapi para pengikut Yesus memang sempat tidak mengetahui bahwa ia benar-benar akan bangkit. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka akan Yesus itu hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka rasakan selama Yesus masih bersama dengan mereka serasa pupus dan seakan meredup. Mereka sepertinya kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serupa dengan rasa kehilangan yang dirasakan oleh para pengikut Yesus. Pergolakan batin insani kita yang tergambarkan pada pergumulan Bapak Ayub atau Nabi Ayub pun menjadi nampak begitu jelas betapa Ayub berada dalam situasi yang tidak berpengharapan. Lalu Ayub membandingkan kehidupannya dengan pohon yang bila ditebang masih dapat bertumbuh tunasnya, sedangkan dirinya sebagai manusia tidak dapat berbuat apa-apa di dalam menghadapi kebinasaan. Sedemikian terpuruknya Ayub, sehingga ia meminta kepada Tuhan agar dirinya disembunyikan dalam dunia orang mati, supaya terhindar dari murka Allah. Apa yang kita rasakan seperti Bapak atau Nabi Ayub di sini? Demikian pula yang dialami oleh para pengikut Yesus pasca kematiannya. Juga sangat mungkin ada di dalam kehidupan kita atau banyak insan lain yang saat ini mengalaminya. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa ketakutan, kekhawatiran yang amat mendalam dan mengguncangkan kehidupan maupun iman kita. Ada perasaan putus asa, perasaan kecewa, sedih. Dan itu adalah hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Akan tetapi pada saat ini, dalam menghayati Sabtu Sunyi saat ini, mari kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita buka diri kita akan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai insan yang memiliki luka, dapat merasakan lelah dan kerap berada di ambang batas pula. Meskipun demikian, hanya cinta kita kepada Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah terlebih dahulu mencintai kita dengan begitu dalam dan agung, akan dapat memampukan kita untuk melewati berbagai ketidakberdayaan diri, untuk menjelang, untuk menyongsong harapan kemenangan sebagaimana nyata di dalam kebangkitan Yesus pada waktunya. Nah, oleh karena itu, melalui pengalaman iman para murid Yesus, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita temukan kembali kekuatan untuk tetap terus memiliki pengharapan di tengah kedukaan ataupun ketidakberdayaan kita kepada Kristus Yesus yang pasti bangkit hidup berkemenangan
atas segala masalah dan tantangan hidup. Teruslah berharap. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau telah kembali memberikan kekuatan dalam pengharapan hidup kami di saat kami tidak berdaya. Hanya dengan mencintai Yesus yang telah mati terlebih dahulu untuk mencintai kami dengan agung, maka kami pun akan senantiasa memiliki harapan untuk berkemenangan dalam kehidupan. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami, dalam nama Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Dalam nama Yesus kami memohon. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit, ada banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara ini. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat semakin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami. Doa kami mohonkan di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan undur dari persekutuan ini. Pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia akan tetap terus berkarya walaupun dalam situasi kehidupan yang berat. Karena itu jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.